Terima kasih Tuhan. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami Tuhan. Sikapkan kebenaran, supaya mata kami bisa melihat kedahsyatan dan keajaiban-Mu Tuhan. Dan hati kami semakin terpaut, mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kemana kami melangkah berjalan, hanya kuasa dan otoritas-Mu melingkupin kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. I love you, I love you, I love you Tuhan. Kami mencintai-Mu Roh Kudus. Kami mencintai-Mu. Kami mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Bagi-Mu segala hormat, pujian, pengagungan. Buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Kayak nyembah, maunya nyembah terus, gak berhenti-berhenti. Penyembahan itu ekspresi cinta kita sama Tuhan. Penyembahan itu lahir karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lahir dari kedalaman batin kita. Penyembahan yang lahir dari kedalaman hati kita menghasilkan kuasa dan otoritas. Tapi banyak orang malas nyembah Tuhan karena dianggapnya hal yang biasa. Tapi ketika kita masuk dalam penyembahan, sebenarnya kita disuit dari alam biasa ini ke alam hadiratnya. Dan ketika kita nyembah, kita lupa dengan diri kita sendiri seringkali. Bahkan ketika kita tadi nyembah, nyanyi, kita lupa kalau kita duduk di tempat ini, benar gak? Kita merasa di satu tempat yang lain dan situ hanya ada kita dengan Tuhan. Penyembahan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Penyembahan itu lahir karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apa. Makanya seringkali ada beberapa lagu nyanyikan, hidupku adalah penyembahan bagi Tuhan. Karena hidup kita adalah sebenarnya penyembahan untuk Tuhan kita, yang termanifestasi lewat tindakan dan perbuatan kita. Jadi ketika Bapak Ibu bekerja itu sebenarnya itu sebagai penyembahanmu terhadap Tuhan. Ketika engkau bekerja dengan segenap hatimu, di mana engkau ditempatkan, di situ lakukan dengan sungguh hati, di sana sebagai tempat penyembahanmu. Sehingga di dunia ditempatkan itu orang diberkati melalui hidupmu. Amin. Jadi penyembahan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sebenarnya. Hidup kita sendiri adalah penyembahan buat Tuhan. Ketika Bapak Ibu bekerja melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, segenap hatimu, Alkitab katakan kerjakan segala sesuatu seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Sebenarnya kita melakukan sebagai penyembahan kita untuk Tuhan. Tidak heran Tuhan berkati lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, lewat apapun yang dikerjakan tangan kita, karena kita melakukannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Tapi banyak orang melakukan hanya untuk kepentingannya sendiri. Padahal semua yang kita kerjakan, hal apapun di muka bumi ini, dari main musik, dari kerja, dari jual properti, dari nyewain properti, dari goreng pisang pun, dari bikin kue pun, kalau Tuhan manifestasi di lewat apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkatinya, dan dari sana akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Ketika goreng pisang, pisangmu jadi enak, bikin kue enak, makan masak nasimu jadi enak, dan orang diberkatin melalui pekerjaanmu. Tapi kalau kita melakukannya hal sebaliknya, dengan menggerutu dan ngomel tanpa ada rasa bersyukur, apa yang terjadi? Kita mengerjakannya dengan setengah hati. Padahal kita sebenarnya tidak punya hak lagi untuk ngomel dan menggerutu atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Lalu kita menikmati hari ini hal yang buruk dalam hidup kita, karena sebenarnya kita selama ini menabur yang buruk kok. Kalau hari ini kita menuai yang baik, karena hidup kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita tabur di masa lalu. Tergantung apa yang kita tabur di masa lalu.
Kita nabur baik, kita akan nuai baik. Kita nabur setia, kita akan nuai kesetiaan. Kita nabur takut akan Tuhan, kita akan dibawa hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Semakin hari perjalanan hidup kita semakin bertambah, semakin diurapi, semakin memiliki hikmat, semakin memiliki pengertian, semakin memiliki otoritas, semakin memiliki pengaruh. Powerful harus. Bayangkan orang Kristen kalau berjalan setiap hari bersama Tuhan, apa yang terjadi? Otoritas, kuasa, hikmat, berkat pun akan mengejar kita. Karena kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku, kata kitab Mazmur. Tapi realitanya hati kita seringkali lupa dengan Tuhan. Kita fokus pada diri kita sendiri. Kita kadang fokus pada emosi kita, harga diri kita, perasaan kita, ego kita, sampai kita lupa dengan Tuhan. Makanya kita harus memiliki kesadaran dengan Tuhan selama 24 jam. Nempel dengan Tuhan. Jadi kita tahu setiap langkah kita itu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Banyak orang berhenti setelah lahir baru, berhenti hanya duduk di gereja dan gak tahu harus berbuat apa. Tidak heran bertahun-tahun ke gereja kelakuannya tidak berubah, sikapnya tidak berubah. Tambah buruk, tambah jelek kelakuan. Jadi batu sandungan, tukang amuan, gampang tersinggung, ngambekan, tidak teruji sama sekali. Tambah jahat kemalan. Karena berhenti setelah lahir baru, percaya Tuhan, duduk di gereja, pulang gak ngalamin apa-apa. Karena setelah kita ngalami kelahiran baru, ada hal yang harus kita kerjakan. Mengerjakan keselamatan itu, hidup berjalan sesuai firman hari demi hari. Bapak Ibu, Tuhan itu begitu kudus, begitu suci, begitu mulia. Sedang kita sendiri, kita hari ini adalah orang yang kotor, orang yang najis, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kasih karunia saja kita diselamatkan. Karena kasih karunia kita diselamatkan, Tuhan buat kita ngalami kelahiran baru, Tuhan berikan roh yang baru dan hati yang baru. Seperti Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai 27 itu, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Karena Tuhan begitu kudus, Tuhan begitu suci, Dia tidak bisa menyatu dengan pribadi yang najis dan kotor. Wong kita sendiri dulunya siapa? Gak ada yang benar ini. Saya pun juga bukan orang benar dulunya, jahat semua kita. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Karena kemurahan Tuhan kita diselamatkan. Karena sebenarnya kita nggak layak menerima itu. Supaya Tuhan tetap tinggal di dalam diri kita, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Kitab Korintus katakan seperti ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah. Yohanes katakan, kitab Yohanes pasal 14 katakan, Roh Kudus tinggal di dalammu, menyertain kamu, bersamamu, mengurapin kamu. Makanya di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan 16 ngomong seperti ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turutin hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohanmu. Jadi setelah perjalanan kita ngalami kelahiran baru, ada hal yang harus kita perbarui setiap hari. Di area jiwa kita yang harus diperbarui. Pikiran, kemauan, kehendak kita ini kan gak sejalan dengan firman ini. Kita suruh belajar firmannya seringkali nguap-nguap kok. Ngantuk, suruh puasa rasanya laparnya seperti nggak makan 2 hari kok. Bener apa nggak? Suruh doa, malesnya bukan main. Suruh ngampunin, beratnya bukan main. Bener nggak? Di area jiwa ini loh, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu ini yang harus takluk kepada firman. Ini yang harus diperbarui setiap hari. Hendaklah engkau diperbarui setiap hari oleh pembaruan budimu. Setiap hari loh. Makanya kenapa kok kita mesti membaca firman? Kenapa kok kita dimuridkan? Kenapa kok kita harus dimentorin? Kenapa kok kita merenungkan? Kenapa kok kita mesti dengerin khotbah? Kenapa kok kita meski duduk diam bergaul intim dengan Tuhan? Karena Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 ngomong seperti ini, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Akhirnya kita dimerdekakan dari pola pikir yang lama, dari perbudakan hawa nafsu dan keinginan daging tadi. Akhirnya ketika kita semakin dewasa bersama Tuhan, kita taat, jadi orang yang taat, yang tidak ngikutin hawa nafsu lagi. Karena seringkali pada momen tertentu, momen kebodohan itu datang. Itu momen-momen kritis yang harusnya kita memilih tetap melakukan kebenaran, tapi seringkali kita jatuh di dalam dosa. Siapa yang kadang karena sikap orang lain, karena perlakuan orang lain, dan akhirnya ingin marah. Kalau kamu turutin marahmu, akhirnya kamu menjadi orang yang dikuasain di waktu kebodohan. Seringkali kan gagal di area-area ini kan, ngikutin hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohan. Pada momen dimana rasanya dagingmu pengen teriak, pengen membalas, pengen marah, pengen hajar. Kadang sekarang karena sudah rohani, pakai cara yang halus, minta Tuhan kirim malaikatnya nyambar petir kepalanya. Tuhan hajar orang lain lewat malaikat. Caranya lebih halus, kelihatan rohani padahal tidak berkenan di hadapan Tuhan. Wong Alkitab ajarin kita suruh memberkatin kok. Kalau seterumu lapar kita suruh kasih makan malahan. Justru daging bertolak belakang seringkali, nyeret jauh dengan Tuhan pada waktu kebodohan. Hari Minggu saya khotbah di Cikarang. Saya ngomong tentang proses permukaan, pembentukan yang diizinkan Tuhan. Pulang kita makan bakmi Bangka, dan di sana Tuhan bentuk kita loh. Dari cari parkir udah diburu-buru orang mau parkir. Waktu duduk istri saya di meja, tiba-tiba di apa itu? Diselang orang. Ya puji Tuhannya saya menang. Istri saya nggak mau pindah, saya bilang pindah depan orangnya mau pindah. Itu orang nggak ada sopan-sopannya sama sekali. Saya bisa respon salah lah. Waktu kebodohan, ngikutin daging dan hawa nafsu. Saya bisa marah karena orang nggak sopan, anak muda. Tapi saya memilih tempat, aneh pindah di depan. Kita makan, enjoy, dan pulang santai. Apa yang saya khotbahkan, saya hidupin. Bayangin kalau saya khotbahkan, tidak saya hidupin, penipu saya. Nah, kehidupan kita seringkali dibentuknya lewat hal yang kita nggak anggap. Kita anggap hal sepele, sebenarnya Tuhan memperhatikan segala sesuatunya di situ. Di waktu kebodohan, jangan izinkan hawa nafsu yang ngontrol hidupmu. Ingat baik-baik, Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Maka kita harus hidup kudus dan suci seperti yang Tuhan mau. Lihat ayat selanjutnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Kudus dalam seluruh hidupmu loh. Sama seperti Dia kudus, Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus bukan hanya minggu ke gereja loh, 24 jam sehari. Terutama di momen-momen daging kita pengen marah. Pikiran kita seringkali mengembara kemana-mana, yang laki-laki. Mata kita nih yang laki-laki suka jelalatan, yang perempuan nggak suka jelalatan, yang laki-laki rata-rata jelalatan matanya, sering melihat hal yang nggak penting. Karena kelemahan laki di matanya, kelemahan di perempuan itu di pendengarannya, seringkali dengar perkataan-perkataan kepikiran. Dengar rayuan pun sering babak belur perempuan. Dengar kata-kata yang menyakitkan apalagi. Justru kita harus hidup kudus 24 jam setiap hari. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan kita. Karena kita menyembah Allah yang kudus. Allah begitu kudus dan suci, Dia tidak bisa menyatu dengan pribadi yang najis dan kotor. Makanya kenapa Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru? Kenapa kok kita ketika berbuat dosa itu najis di pemandangan Tuhan? Kita harus akuin di hadapan Tuhan, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ke-9 nanti, yang 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9.
Allah setia dan adil, mengaku dosa, Tuhan ampuni. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam dosa, mungkin dosamu bentuknya seperti ini. Yesus dengan kasih karunia ambil darahnya menghapus dosamu. Ketika kita mengaku dosa, posisi kita itu kudus, suci seperti Tuhan. Makanya kita perlu jagain hati kita begitu rupa. Jangan sampai kita terpeleset dan jatuh di waktu kebodohan. Biasanya waktu kebodohan itu adalah dosa masa lalu yang kita pernah hidupin sebelum kita kenal Tuhan. Dosa masa lalu itu seringkali nyeret kita jatuh dalam dosa. Masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang pikirannya najis, pikirannya kotor, ada yang tukang berzina, tukang selingkuh, ada yang gampang marah, ada yang gampang kepahitan, ada yang gampang ngamuk-ngamuk, pikirannya penuh khawatir, cemas. Semua orang punya kelemahan masing-masing di masa lalu, dan itu seringkali dipakai setan untuk nyeret kita jatuh di waktu kebodohan. Padahal Tuhan itu begitu kudus dan suci. Ketika kita melakukan dosa terus-terusan, apa yang terjadi? Tuhan tidak bisa menyatu dengan pribadi yang najis dan kotor. Ketika Saul bikin dosa, apakah Roh Kudus mau meninggalkan? Roh Kudus sebenarnya tidak mau meninggalkan, tapi karena Roh Kudus namanya aja Roh Kudus, dia kudus dan suci, dia tidak bisa menyatu dengan pribadi yang najis dan kotor. Ketika Saul membantah, memberontak, ngelawan terus, akhirnya Roh Kudus undur. Karena dia kudus dan suci, dia tidak bisa menyatu dengan pribadi yang najis dan kotor. Ketika Simson bikin dosa pertama kali, tetap diampuni, tetap ada kuasanya. Terus-terusan apa yang terjadi? Efesus pasal yang keempat ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa disakiti dan didukakan. Ketika orang melakukan dosa, tidak heran ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa perzinahan, kok tetap diurapin. Sama seperti Simson, dia pergi ke pelacur kan tetap diurapin kan. Tapi di momen terakhir, akhirnya apa yang terjadi? Urapan itu meninggalkan dia. Ketika Roh Kudus undur dari Saul, dia langsung dirasuk setan. Sebenarnya kenapa Roh Kudus undur? Karena terbiasa melakukan dosa. Dia begitu kudus dan suci, tidak bisa menyatu dengan pribadi yang kotor. Makanya kita mesti jagain hati kita. Kita tidak bisa hidup kudus pakai kekuatan kita loh. Kita akan babak belur pakai kekuatan kita loh. Kita butuh kekuatan Tuhan, kita butuh kasih karunia Tuhan, kita butuh nempel sama Tuhan. Tidak heran orang-orang yang jatuh dalam perselingkuhan, dalam perzinahan, itu susah lepasnya, berat lepasnya. Karena apa? Hatinya lengket dengan dosa itu. Barang siapa bersatu dengan wanita cabul, dia akan menjadi satu daging dengan dia. Ada ikatan yang begitu kuat. Orang-orang begini butuh kekuatannya Tuhan untuk lepas dari dosa. Ada orang-orang tertentu yang dikuasai oleh dosa dan dia butuh kekuatan Tuhan. Karena Alkitab ngomong di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, Yohanes. Kalau kita nggak nempel pada carangnya, kita nggak akan berbuah. Artinya kita butuh Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kalau tidak, kita tanpa bergaul dengan Tuhan, tanpa kita nempel sama Tuhan, tanpa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita seperti maju ke medan perang dengan baju telanjang dada. Bapak Ibu datang ke Libanon yang sekarang lagi perang, atau ke Ukraina dengan Rusia lagi perang. Kamu maju ke medan perang hanya bawa handphone, apa yang terjadi? Menyerahkan nyawamu. Peperangan kita setiap hari melawan roh-roh jahat di udara. Dia begitu kejam dan sadis sekali. Itu raksasa begitu sadis dan kejam. Kalau Daud nggak potong kepalanya Goliat, Daud yang akan dipotong. Setan kalau nggak kamu kalahkan, dia akan kalahkan hidupmu. Kalau kamu nggak menang terhadap dirimu, engkau akan diinjak-injak oleh setan. Hidupmu akan dibikin babak belur. Tidak heran orang Kristen dari tahun ke tahun tidak berubah. Tidak heran orang seringkali jatuh dalam area dosa yang sama, muter terus di area yang sama. Dari tahun ke tahun masalahnya nggak kelar-kelar. Saya pernah ngonselingin orang umurnya hampir 60 tahun. Dia pernah disakitin dari umur 15 tahun yang lalu. Ketika ketemu sama saya yang diceritain kejadian 15 tahun yang lalu,
Kejadian waktu dia umur 15 tahun, padahal dia sekarang umurnya mungkin 60 sekarang itu. Bayangin apa yang terjadi itu. Bertahun-tahun muter di area yang sama sampai masa tuanya nggak ngalami kemenangan. Ngeri nggak kalau jadi orang Kristen kayak begitu? Padahal perjalanan bersama Tuhan itu naik terus, step by step, seperti bola salju gulung. Hikmatmu, pengurapanmu, otoritasmu, pengaruhmu, duitmu pun akan bertambah-tambah otomatis. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Artinya apa saja yang dikerjakan tanganmu kan Tuhan bikin berhasil. Harusnya perjalanan orang Kristen itu tambah powerful. Perjalanannya orang Kristen ini tambah muter-muter di area yang sama terus. Stres terus, khawatir terus, panik terus, bingung terus, kepahitan terus, tersinggung terus. Artinya ada yang salah dengan hidupmu. Saya tidak mengharapkan Bapak Ibu hanya duduk di sini suatu hari. Engkau akan muridkan banyak orang, engkau akan menggembalakan banyak orang, engkau akan mentorin banyak orang. Di mana engkau berada, engkau muncul menjadi orang yang diurapi. Waktu kamu berdoa, ada otoritas Tuhan mengalir dalam hidupmu. Ada kuasa, ada otoritas, ada pengurapan, ada kesembuhan mengalir dalam hidup. Tidak hanya duduk bertahun-tahun yang dengerin khotbah, tapi hidup pun tidak berubah. Nothing. Saya berdoa suatu hari kalian lebih hebat dari saya, lebih urapan, lebih jago, khotbah lebih powerful, pengaruhmu lebih besar. Harus. Makanya dimulainya dengan kita jaga hati kita begitu rupa. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah begitu kudus dan suci. Kita sendiri perlu dikuduskan setiap hari bersama Tuhan. Setiap hari bersama Tuhan. Lihat apa yang terjadi ketika engkau hidup kudus. Sebenarnya engkau dalam proteksi dan penjagaan Tuhan. Kekudusan adalah senjata buat orang Kristen yang paling powerful. Yang setan gak bisa sentuh hidupmu, setan gak bisa jamah kamu, setan gak bisa tipu kamu, karena kamu berjalan dalam kekudusan. Tapi kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran, apa yang terjadi? Hubunganmu dengan Tuhan putus. Tuhan tidak bisa menyatu dengan dosa. Dosa itu di pemandangan Tuhan itu najis dan kotor. Dosa di pemandangan Tuhan itu najis dan kotor. Tapi ketika kita hidup kudus setiap hari, Tuhan bimbing langkahku dari bangun tidur melek, ngomong dengan orang di rumah, ngomong dengan anak-anakmu, ngomong dengan keluargamu, berangkat ke kantor nyetir di jalan, ke kantor kerja, dimanapun Bapak Ibu kerja, sampai nanti balik pulang di jalan, sampai pulang ke rumah, datang lagi sama Tuhan. Berjalan hati begitu rupa, jalan terus dalam kekudusan, dalam kesucian setiap hari. Apa yang terjadi dengan hidup? Engkau di dalam proteksi penjagaan Tuhan. Tuhan menyertai kamu selama-lamanya. I just want to praise you. Tuhan beracara dalam hidup. Tuhan menyertai kamu. Amin. I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Coba sekarang kita akan lihat di Yosua pasal yang ke-7. Ketika Yosua setelah mengalahkan kota yang berkubu namanya Yeriko, karena pertolongan Tuhan kota itu mengalami kehancuran dan Yosua mengalami kemenangan.
Baru setelah itu dia harus menaklukkan kota. Selanjutnya hanya 2 huruf, namanya A dan I. AI. AI itu apa namanya? Tante ya? AI. AI. Hanya 2 huruf. Dia pikir ini kota kecil. Dia pikir ini kota yang biasa, yang bisa dikalahkan dengan gak seberapa banyak. Ternyata apa yang terjadi? Yosua mengalami kekalahan yang fatal sekali. Coba kita akan lihat. Di ayat yang pertama, tetapi Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karni bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Berkali-kali Tuhan ngomong ketika masuk mengalahkan kota Yeriko, semuanya harus dihabisin, ditumpas. Itu seperti buah sulung, harus dihabisin semuanya, dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi ada orang yang serakah dan tamak, namanya Akan. Bapaknya namanya Karmi, Sabdi engkongnya, Zerah, ini dari suku Yehuda. Dan ketika dia ngambil barang di kota Yeriko itu, perhatikan ayat yang kedua, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana, intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, karena dia tahu kotanya kecil. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang di sana sedikit saja. Disepelein karena negaranya kecil ini. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai, kalah. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar di depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujud ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Yosua ini hatinya luar biasa. Ketika dia mengalami kekalahan, dia datangin sama Tuhan. Harusnya kita kalau ngadepin masalah, yang kita datangin pertama kali itu Tuhan. Tapi realitanya banyak orang Kristen hari ini ketika ngadepin masalah, pertama kali yang didatangin pendeta, bukan Tuhan. Dia akan dianggapnya pendeta itu sebagai jawaban itu. Padahal yang menjadi jawabanmu adalah Tuhan. Dan kita akan lompat di ayat yang ke-11. Orang Israel lalu berfirmanlah, ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kau perintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuh. Mereka membelakangi musuh, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang dikhususkan tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Gara-gara satu orang bikin dosa, mengalami kekalahan. Gara-gara satu orang melanggar firman Tuhan. Kitab Perjanjian Baru katakan dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan dan melanggar firman itu berdosa menurut kacamatanya Tuhan. Ketika kita berdosa, kita tidak lagi di pihaknya Tuhan, kita berada di posisi yang menjadi lawannya Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita ini berada di pihaknya Tuhan? Babak belur pasti. Siapa yang sanggup melawan Tuhan? Tidak ada yang mampu melawan Tuhan. Kalau hari ini masih tersimpan sesuatu yang di dalam hati kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apapun namanya, datang sama Tuhan minta ampun, beresin. Ketika kita minta ampun, posisi kita dikuduskan, disucikan, kita kembali diproteksi, dijagain Tuhan. Saya bilang kekudusan dan kesucian itu seperti senjata yang paling ampuh yang kita milikin sebagai orang percaya. Engkau dilindungin, setan gak bisa sentuh.
Kata orang Jawa, setan ora doyan, demit orang dulit. Artinya setan gak bisa sentuh kamu, setan gak bisa jamah kamu. Kamu menjadi orang Kristen yang berkemenangan dalam segala situasi dan kondisi. Gara-gara akan bikin dosa, bangsa Israel kalah, habis. Perhatikan apa yang disuruh Tuhan di ayat ke-13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Suruh menguduskan dirinya. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengah kamu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu jauh daripada tengah-tengah kamu. Dengerin baik-baik, apapun namanya, barang apapun yang namanya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu menjadi pintu masuknya setan menguasai kita. Kenapa orang Kristen bisa dirasukin setan? Kenapa udah Kristen, udah pelayanan, udah jadi pendeta, mungkin udah rajin beri persembahan di gereja, tapi nyatanya kehidupan kelakuannya nggak jauh beda dengan kelakuannya iblis. Kenapa? Karena dosa, apapun namanya, kepahitan, sakit hati, benci, jengkel, dendam, nggak bisa mengampuni dan lain sebagainya, itu adalah punyanya setan, barangnya setan. Dan setan itu caranya legal untuk menuduh kita. Katakan setan, ikutin saya. Setan caranya legal untuk menuduh kita. Dan dia akan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau gagahin anak itu. Oh nggak bisa, dia milikku kok. Bagaimana milikmu? Wong dia punya barangku kok. Apa itu? Dosa, kepahitan mungkin, sakit hati mungkin. Kenapa kok orang harus dilayani pelepasan kalau orang itu pernah terikat dengan okultisme di masa lalu, ada jimat-jimat dan lain sebagainya? Karena itu adalah pintu masuknya setan untuk menguasai seseorang. Dosa itu menjadi pintu masuknya setan untuk menguasai kita loh. Tujuannya untuk nyeret kita untuk hidup di dalam kehancuran, dan hidup kita nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan, binasa ujungnya. Apa yang terjadi di ayat yang ke-17, ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Kok bisa didapatin ya? Itu hebatnya Tuhan. Saya bilang dosa apapun namanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, kitab Mazmur katakan, kemana aku dapat pergi dari hadapanmu Tuhan? Aku pergi ke ujung langit, Engkau ada di sana. Ke dunia orang mati, Engkau ada di sana. Kita tidak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Dosa apapun namanya, kalau engkau hari ini hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan kejar. Makanya setelah kita ini percaya Tuhan, Tuhan akan kejar hati kita, terus ditarik. Pernah nggak kita bikin kesalahan kan? Ada rasa yang tidak enak yang di dalam batinmu, benar nggak? Pernah bikin kesalahan, mungkin ngomong tanpa sadar, sombong, belagu, meninggikan diri, ada rasa yang tidak enak yang ngejar. Nih kok ada rasa tidak enak apa? Waktu ada rasa tidak enak, kamu responi, ada apa ya, aku bikin salah apa ya? Dan ternyata kamu bikin dosa dan kamu datang sama Tuhan. Lama-lama kamu memiliki kepekaan yang tajam. Tapi ketika Roh Kudus templak di dalam dirimu dan kamu cuekin, lama-lama kamu ada rasa kebal dengan dosa, biasa melakukan dosa akhirnya. Tapi selama kita mencari Tuhan, hatimu akan dikejar Tuhan. Makanya saya bilang, Bapak Ibu, ketika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan beresin hatimu. Suka tidak suka, enak tidak enak, Tuhan akan tetap kejar hatimu, diubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Amin. Diberkati apa enggak ini? Ini makanannya agak berat ya. Lalu kita akan lihat lagi, akhirnya didapatin Akan bin Karni bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Di ayat ke-19 berkatalah Yosua kepada anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, semua dosa yang kita perbuat itu secara sadar kita lakukan, dan tidak ada yang ujuk-ujuk instan dosa itu. Semuanya ada permulaannya, sampai dimulai dari pikiran. Ketika pikiran dibuai menjadi perbuatan dan melahirkan dosa, ujungnya dosa melahirkan maut.
Ketika engkau melakukan dosa, hubunganmu terputus dengan Tuhan. Makanya perjalanan kekristenan kita nggak berhenti sampai di gereja toh. Jagain hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu, tindakanmu setiap hari selama 24 jam supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Komunikasi dengan Roh Kudus setiap hari. Perhatikan 21. Gara-gara apa? Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, dimulainya dengan melihat dulu. Jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, dari dilihat baru dia mengingininya. Maka aku ambil semuanya dan disembunyikan di dalam kemahku di dalam tanah. Perak itu di bawah sekali, disimpan di bawah sekali. Dan ternyata Tuhan singkapkan kan. Makanya kita tidak bisa lari jauh dari hadapan Tuhan. Semua apapun yang kita perbuat itu Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Makanya kalau hamba Tuhan itu hidupnya tidak benar ya, dia akan berurusan dengan Tuhan. Kalau ditegur tidak mau bertobat, dia berurusan dengan sakit penyakit. Kalau sampai penyakit nggak mau bertobat, dibinasakan. Lebih baik dilenyapkan daripada mati di dalam dosa. Hamba Tuhan tanggung jawabnya besar. Kalau hidupnya hati tidak benar, dia akan dikejar Tuhan kok. Kalau dikejar Tuhan tidak mau bertobat, dibenturin temboknya. Saya kan pernah sakit parah kan, karena ndablek, diperingatin banyak orang nggak sadar, diperingatin istri saya nggak sadar, benturin jeder, nggak bisa jalan 11 hari baru sadar. Sejak saat itu ambil keputusan untuk hidup benar. Banyak hal yang nggak benar harus diberesin. Bapak Ibu, kalau kita melakukan dosa secara fisik, itu bisa dilihat. Bagaimana dengan sikap hati yang di dalam? Siapa yang bisa melihat? Motivasi burukmu, sikap jahatmu, motivasi jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu kan tidak ada yang melihat. Apalagi hamba Tuhan, siapa yang melihat kalau ngomongnya atas nama Tuhan? Siapa yang berani negur atas nama Tuhan? Takut semuanya. Tapi Tuhan akan berurusan dengan orang-orang itu. Kalau tidak mau bertobat, selesai hidupnya, finish. Daripada menyesatkan lebih parah orang. Hidupmu juga akan diurusin Tuhan. Makanya hidup bersama Tuhan itu tidak main-main kan. Mendedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya di ayat yang ke-25 berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami. Gara-gara dosa itu mencelakakan orang Israel, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontarin dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Akhirnya mati, selesai. Ingat apa yang dilakukan Bileam. Dia seorang hamba Tuhan, ditegur lewat keledainya, tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Hatinya terlalu mengejar untuk dirinya sendiri. Suruh ngutukin, lidahnya berbalik, dan ujungnya dikasih nasihat jahat. Supaya orang-orangnya Balak dipilih yang cantik-cantik untuk nidurin orang Israel. Ketika orang-orangnya Balak yang cantik-cantik tadi suruh tidur dengan orang-orang Israel, kan akhirnya kawin campurkan, hidup dalam perzinahan kan. Waktu hidup dalam perzinahan, akhirnya orang itu kan berurusan dengan Tuhan. Benar apa enggak? Apa yang terjadi? Binasa kan. Hidup dalam kekudusan setiap hari. Jagain hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Di dalam perjanjian baru sebenarnya lebih berat kok. Kita mandang perempuan tok. Pulang inget-inget wajahnya, bodinya kayak gitar Spanyol. Bayangin di tempat tidur sudah berzina. Jadi pikiran kita harus kudus, suci, karena kita melayani Tuhan yang kudus dan suci. Amin. Semakin kita berjalan dalam kekudusan, kita berjalan dalam kesucian, tambah hari kita tambah diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Hidupmu akan memiliki dampak dan otoritas yang powerful. Amin. Diberkati. Senyum dulu kanan kiri. Katakan, aku diberkati.
Tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mantraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Biar firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Ajarin kami hidup dalam kesucian dan kekudusan seperti Engkau kudus dan suci Tuhan. Sebab tanpa kekudusan dan kesucian kami tidak bisa melihat Engkau Tuhan. Terangi mata hati kami untuk melihat kebenaran yang harus kami lakukan, yang kami kerjakan setiap hari. Pegang hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Berkati orang yang juga ikut ibadah online nanti. Tuhan berkati. Tuhan campur tangan secara ilahi. Bawa kami semakin hari semakin dalam ketepatan ilahi, menyenangkan hati-Mu, berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. Tuhan, kami mau dedikasikan hati kami sepenuhnya, seumur hidup kami untuk nyenangin hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tarik hati kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu saja. Terus pimpin langkah kami berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kebenaran, sampai garis akhir kami didapatin berkenan di hadapan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mampu. Dalam nama Yesus. Kalau sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang Tuhan berkatin kami. Dalam pekerjaan, bisnis, usaha apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan bikin berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada satupun orang di dalam ruangan ini yang tidak diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan, melimpah, dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi, dibukakan jalan, terjadi terobosan, terjadi pelipat gandaan, terjadi pemutar balik keadaan, dibawa semakin hidup dalam kebenaran, dalam kelimpahan yang Tuhan janjikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.